Apa yang kalian lakukan? Claudia berlari keluar dari kamar, mencari keberadaan Christian. Gadis itu ingin berteriak keras, namun rasanya tak mungkin karena posisinya berada di dalam rumah. Claudia takut kalau memancing keluarganya muncul. Nona Claudia, sang pelayan sedikit terkejut melihat Claudia berlari seperti tengah mencari sesuatu. Claudia menghentikan geraknya menatap lekat sang pelayan. Apa kau melihat Christian? Tanyanya cepat, meminta sang pelayan untuk menjawab. Sang pelayan sedikit mengerutkan keningnya. Anda mencari Tuan Christian, Nona? Tanyanya memastikan. Claudia berdecak pelan. Iya, aku mencari Christian. Katakan padaku di mana dia. Serunya menahan rasa kesal. Perkataan Hansen terus terngiang di benak Claudia. Bagaimana tidak? Christian Hastings telah mengambil keputusan yang tak masuk akal. Sang pelayan menundukkan kepalanya. Tuan Christian ada dalam ruang kerjanya, Nona. Kebetulan hari ini beliau tidak ke kantor. Tanpa mengatakan apapun, Claudia berlari ke lantai tas menuju ruang kerja Christian. Tubuh Claudia memang masih merasa sakit, apalagi luka cakar di tangannya masih belum terlalu kering. Tetapi Claudia mengabaikan luka di tubuhnya. Claudia harus menemui Christian, putusan gila kakak iparnya itu. Di depan ruang kerja Christian, Claudia menatap pintu ruang kerja kakak iparnya itu. Nafas Claudia sedikit menguru. Lantas, tanpa mengetuk, gadis itu langsung melangkah masuk ke dalam ruang kerja Christian. Christian! Seru Claudia dikala masuk ke dalam ruang kerja Christian. Rambut gadis itu masih acak-acakan akibat baru bangun. Wajah pun seperti bayi yang baru saja bangun tidur. Namun Claudia tak peduli dengan penampilannya. Yang Claudia inginkan sekarang adalah bertemu dengan kakak iparnya. Tuan Christian, bagaimana dengan proyek di London? Semua berjalan baik. Salah satu orangku selalu melaporkan padaku ke hasil kerja di sana. Seketika Claudia membeku di tempatnya dikala Christian tengah video call dengan salah satu rekan bisnis pria itu. Raut wajah Claudia memucat, rambut acak-acakan, dress juga berantakan. Ditambah tali spaghetti dressnya melorot sampai menunjukkan bahunya. Sungguh penampilan Claudia saat itu benar-benar sangat kacau. Christian melihat Claudia sekilas, lalu dia segera menatap rekan bisnisnya. Maaf, kita lanjutkan lagi nanti. Tanpa menunggu jawaban dari rekan bisnisnya, Christian segera menutup MacBook-nya. Apa-apaan kau, Claudia? Apa kau tidak mandi sebelum kesini? Christian menghampiri Claudia, matanya menyala tajam menatap adik iparnya itu. Christian nampak emosi karena Claudia menghampirinya dalam keadaan belum mandi. Yang Christian permasalahkan adalah penampilan Claudia begitu seksi di pagi hari. Itu yang membuatnya kesal, bukan karena Claudia belum mandi. Terlebih tadi rekan bisnisnya sampai mendelik melihat Claudia. Claudia menggigit bibir bawahnya. Di dalam hati, Claudia merutuki kebodohannya. Harusnya dirinya mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam ruang kerja Christian. Tapi karena kecerobohan dan kebodohannya, membuat dirinya dipermalukan diri sendiri. Tapi apa boleh buat, dia terpaksa karena hatinya sudah tak tahan ingin berbicara dengan Christian. Aku minta maaf, aku tidak sempat mandi. Karena ada hal penting yang ingin aku bicarakan padamu, seru Claudia dengan tatapan lekat pada Christian. Christian menatap tegas Claudia. Apa yang kau ingin bicarakan? Claudia berusaha mengatur nafasnya. Apa yang sudah kau lakukan, Christian? Kenapa kau memecat Hansen dan memecat banyak karyawan lain? Christian terdiam mendengar apa yang Claudia katakan. Kau tahu dari Hansen? Tidak penting aku tahu dari mana. Sekarang jawab aku, kenapa kau melakukan keputusan gila, Christian? Seru Claudia. Christian menatap tajam Claudia. Hastings Group adalah perusahaanku. Aku berhak memecat siapapun yang aku inginkan. Kau jangan ikut campur dengan keputusan yang aku ambil. Kamu benar. Hastings Group adalah perusahaanmu. Kau berhak mengambil keputusan apapun, tapi tidak dengan keputusan gila. Kau memecat banyak orang hanya karena aku. Kenapa kau tega melakukan hal itu? Apa kau tidak berpikir bagaimana nasib mereka? Seru Claudia penuh kecewa. Tadi di saat Claudia diberitahu Hansen, dia yakin kalau pendengarannya itu salah. Rasanya tidak mungkin Christian sampai mengambil keputusan seperti itu. Ketika Christian menghampirinya di kala diserang F, memang Claudia sempat mendengar kemarahan Christian. Namun karena tubuhnya begitu lemah dan sakit, membuat Claudia tidak terlalu mendengar jelas. Kau memikirkan nasib orang. Kenapa kau tidak memikirkan nasibmu sendiri, Claudia? Kau bahkan hampir mati dan para karyawan tidak ada yang menolongmu. Hansen ingin menolongmu, tapi dia malah tetap tidak bisa membuat pertengkaran itu berhenti. Jangan naif, berpikirlah rasional. Seru Christian seraya melewati Claudia dan hendak kembali bekerja. Claudia mengejar Christian dan berdiri di hadapan pria itu. Christian,
Hansen tidak bersalah, yang bersalah adalah F, mantan kasihnya, bukan Hansen. Dan kau bisa menghukum para karyawan yang tidak memiliki empati, tapi jangan memecat para karyawanmu, Christian. Lagi pula, kenapa kamu membela aku secara berlebihan seperti itu? Aku hanya adik iparmu. Aku tidak terlalu penting di hidupmu, Christian. Kalau Kak Ella yang diserang F, baru kau membela dia mati-matian seperti ini. Tolong jangan berlebihan. Aura wajah kemarahan begitu terlihat di wajah Christian ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Claudia. Sepasang iris mata pria itu menjalang tajam, akhirnya menahan amarah yang nyaris meledak. Pria itu melangkah mendekat ke arah Claudia. Tepat ketika dia mendekat, kepanikan menghampiri. Sepasang iris mata coklat gelap Christian terhunus sekian tajam membuat bulu kuduk Claudia merinding. Claudia memundurkan tubuhnya hingga terbentur ke dinding. Raut wajahnya memucat karena sekarang Christian mengungkung tubuhnya, membuatnya menjadi terpenjara. Beberapa kali Claudia menelan salivanya susah payah. Sialnya, aroma parfum maskulin di tubuh pria itu membuat organ tubuh Claudia seolah meronta-ronta. Kau bilang aku berlebihan? Kau salahkan dirimu sendiri, kenapa membuatku seperti ini? Geram Christian emosi. Aku? Christian, Claudia, ada apa ini? Ella masuk ke dalam ruang kerja Christian, menatap lekat Christian yang mengungkung tubuh Claudia di dinding. Kak, Claudia panik melihat Ella. Buru-buru dia mendorong tubuh Christian. Debar jantung Claudia nyaris ingin berhenti berdetak. Apalagi kakaknya melihat dirinya dan Christian sangat dekat dan intim. Ya Tuhan, rasanya Claudia ingin mengakhiri hidupnya. Jika Claudia panik dan ketakutan, lain halnya dengan Christian yang nampak tenang seakan tak melakukan kesalahan apapun. Christian malah masih terlihat marah. Perkataan Claudia tadi membuat emosi Christian menyulut. Apa yang kalian lakukan? Ella bertanya merasa ada yang aneh dan mencurigai sesuatu. Hati dan logikanya seakan berperang. Ella tahu bahwa adiknya tak mungkin berbuat hal buruk yang melukainya. Tapi entah kenapa pikiran negatif mulai muncul. Kak, tadi aku terjatuh lalu Christian yang menolongku. Aku ke ruang kerja Christian karena minta izin beberapa hari ke depan aku tidak bisa masuk ke kantor. Aku sedang ngurus proyek Yovan Group. Jadi pekerjaan di kantorku cukup banyak, ucap Claudia cepat dan tentunya berdusta. Dalam hati Claudia merasa bersalah dan berdosa karena sudah membohongi kakaknya. Tapi gadis itu tidak memiliki pilihan lain, berbohong adalah cara yang paling tepat. Ella mendesah panjang mendengar ucapan Claudia. Christian, kau pasti mengerti kan kalau adikku sedang sakit? Tolong jangan minta dia untuk bekerja dulu. Christian memasang wajah dingin menatap Ella yang kini tengah memeluk Claudia. Aku tahu, kau tidak usah khawatir. Ella tersenyum dan menatap Claudia. Claudia, kau dengar sendiri kan? Christian sudah mengizinkanmu untuk tidak masuk bekerja dulu. Sekarang kau masuklah ke kamarmu. Kau masih sakit. Iya, terima kasih. Claudia mengangguk patuh, lalu melangkah pergi meninggalkan Ella dan Christian. Ella memeluk lengan Christian menatap suaminya penuh cinta. Christian, aku sangat menyayangi adikku. Tolong jangan sampai biarkan dia terluka lagi. Dulu dia pernah menderita. Aku tidak akan pernah membiarkan hidupnya sekarang menderita juga. Christian menatap Ella lekat dan bingung. Apa maksudmu? Ella sedikit terkejut dan panik serta gelagapan. Oh, tidak. Bukan apa-apa. Maksudku, aku tidak mau adikku menderita. Dia adalah adikku satu-satunya.